Selamat sahabat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terpujilah namanya atas kebaikannya yang kita terima sepanjang satu sabat ini. Kita patut berbahagia karena pada sabat ini kembali kita dipertemukan sekalipun hanya melalui virtual. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita tunduk kepala sejenak untuk berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terpujilah nama-Mu. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya berlipat ganda, dan hati kami semua menjadi tanah yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih, dalam beberapa kali peristiwa, saya menghadapi orang-orang yang sudah lama dipersatukan dalam rumah tangga, berada di ujung tanduk, hampir bahkan ada yang harus bercerai. Cinta yang sudah dibangun bertahun-tahun, bahkan sebelum mereka dipadukan, disatukan di dalam upacara yang kudus, sudah banyak pengorbanan yang mereka buang, yang mereka berikan satu dengan yang lain. Tetapi toh berakhir dengan perceraian. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi tidak jarang, sekalipun sudah melakukan keputusan yang bodoh dengan bercerai di atas kertas secara hukum duniawi, tetapi senang oleh karena ada yang mau berbalik, menyesali perceraian itu untuk bersatu kembali. Puji Tuhan saudara. Berbalik adalah merupakan satu kerinduan yang harus ada dalam pikiran kita. Berbalik dari kegelapan kepada kebenaran. Berbalik dari kejahatan kepada kebaikan. Berbalik dari yang salah kepada yang benar. Berbalik dari setan kepada Tuhan. Itulah sebabnya pada sabat ini saya mau menyampaikan pekabaran firman Tuhan yang berjudulkan "Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu." Pada waktu orang di dalam pertentangan yang besar, bahkan sampai berpisah saudara, pada waktu kita mau mendamaikan, mengembalikan mereka, ini adalah merupakan kalimat yang pendek, yang selalu disampaikan oleh pasangan, apakah itu dari laki-laki maupun perempuan. Yaitu, apakah dia mau berbalik kepadaku dengan segenap hati. Alkitab mencatat sejarah perjalanan iman umat-umat Tuhan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti bergoncang, berombak, naik turun, siang dan malam. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, demikian kehidupan rohani kita umat-umat Tuhan yang tidak pernah stabil, kadang kuat, semangat, kemudian lemah, loyo, jatuh, bahkan ada yang binasa dan tidak pernah bangkit lagi. Saya kebetulan tinggal, dilahirkan di satu pulau yang kecil. Sehingga kalau kami harus pergi ke kota yang besar, ke daratan, harus melalui lautan. Dan dalam pelayanan 10 tahun lebih, saya juga selalu berlayar untuk mengunjungi jemaat. Saya rasakan bagaimana
berada di atas laut. Kalau orang berlayar di laut, harus ada satu alat yang kecil yang dapat mengendalikan kapal yang begitu besar yang disebut dengan kompas. Kompas itu tidak besar, saudara. Kecil. Sebesar genggaman tangan ini. Tetapi ini merupakan alat yang sangat vital di dalam perjalanan di laut. Karena di laut tidak ada tanda-tanda jalan. Tidak ada lintasan yang terlihat di sana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita dalam perjalanan iman ini tidak ada petunjuk-petunjuk yang bisa kita lihat, yang langsung bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, kecuali dengan iman. Dan firman Allah ini adalah kompas iman. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman ini adalah merupakan satu petunjuk, satu pedoman di mana kita boleh hidup untuk mengetahui kebenaran, mengetahui apa kesalahan, bagaimana kita memperbaiki kalau sudah salah, bagaimana kita dididik di dalam kebenaran. Itulah sebabnya saudaraku perlu sekali kita baca Alkitab. Dan bukan sekadar membaca, tetapi memahami dengan iman. Apa pekabaran yang dikumandangkan sepanjang masa, sepanjang zaman setelah kejatuhan Adam dan Hawa? Yaitu panggilan untuk bertobat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, melalui Nabi Yoel, judul pelajaran yang tadi saya sampaikan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Nabi Yoel hidup diperkirakan jauh setelah kembalinya Israel dari pembangunan di Babel. Lebih kurang tahun 400 sebelum Masehi. Bangsa Israel hidup semangat beribadah yang tinggi, ditunjukkan dengan doa-doa untuk bertobat dan berdoa. Tetapi jangan lupa, bangsa ini bolak-balik jatuh. Joel sekarang mengkhotbahkan kepada dunia ini tentang hari Tuhan yang sudah sangat dekat. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kedatangan hari Tuhan ditandai dengan munculnya belalang perusak yang sudah mengancam kota Yerusalem dan tanah Yehuda. Namun itu pun tidak memberikan umat manusia, umat-umat Tuhan sadar untuk berbalik kepada Allah. Uniknya di dalam kitab Joel sama sekali tidak disebutkan tentang dosa atau kesalahan khusus yang dilakukan umat. Dalam kitab ini umat dipanggil mempersiapkan diri menghadapi hari Tuhan dengan berlaku rendah hati selama menjalani hidup di dunia. Ingat saudaraku? Ya. Di dalam kitab Joel yang dituntut adalah supaya rendah hati selama menjalani hidup. Pentingnya kerendahan hati. Apa yang merupakan isi dari kitab Joel ini? Yang pertama, kitab Joel ini berisi nubuat perjanjian lama yang paling terkemuka tentang pencurahan Roh Kudus atas seluruh umat manusia pada hari Pentakosta. Yang kedua, bahwa kitab ini mencatat banyak malapetaka nasional, bencana seperti belalang, kekeringan, kelaparan, kebakaran, serbuan pasukan asing, bencana-bencana di langit sebagai hukuman Allah atas kemerosotan moral dan rohani. Kitab Joel menekankan bahwa Allah kadang-kadang bekerja secara berdaulat di dalam sejarah melalui bencana alam, serbuan pasukan untuk mendatangkan pertobatan serta kebangunan rohani dan penebusan. Dan kitab ini sekaligus
memperagakan seorang nabi yang karena hubungannya dekat dengan Allah, keunggulan rohaninya dapat memanggil umat Allah secara meyakinkan untuk bertobat. Saudara-saudaraku, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, kata Joel. Ya. Saudaraku, di dalam Joel 2 ayat 28 sampai 31. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orangmu yang tua dan dapat mimpi. Teruna-terunamu mendapat penglihatan. Juga kepada hamba-hambamu laki-laki dan perempuan kucurahkan rohku pada hari itu. Dan aku akan mengadakan mujizat dari langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datang hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Saudaraku, nubuatan ini segera digenapi. Kita tahu dalam Matius 24:29, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan goncang. Dan Yohanes di Pulau Patmos mengatakan dalam Wahyu 6 ayat 12 sampai 14, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, terjadi gempa bumi yang dahsyat, matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, bulan menjadi merah bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buahnya yang mentah apabila digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus menjanjikan karunia nubuat kepada umatnya. Dan nubuatan itu digenapi. Pada waktu Yesus di dunia ini, Dia memiliki umat, memiliki murid, di mana mereka dijadikan sebagai nabi, sebagai pemberita Injil, sebagai gembala, sebagai pengajar. Saudaraku, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Dan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang ini yang sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi umatnya, menjadi pelayannya. Saudaraku, di sini dituntut ialah ketekunan. Pada waktu Joel berkata, berbaliklah dengan segenap hatimu, dituntut ketekunan. Apalagi dituntut penurutan kepada perintah Allah. Dituntut iman kepada Yesus. Apa yang hilang sekarang, saudara? Ingat ini. Mulai orang tidak tekun beragama. Tidak tekun untuk melakukan perintah Tuhan. Mulai tidak menurut perintah Allah. Sedih juga ya sekarang, saudara. Kalau kita sadari dengan berbagai teori pengetahuan manusia, dengan nalar logika yang dipakai, mulai meragukan firman Allah, bahkan dengan mengadakan tuduhan yang bisa membuat orang lain menjadi ikut kepada kesalahan mereka. Saya belakangan ini banyak berdoa dan merenung, saudara, melihat kejadian-kejadian orang-orang yang tadinya hebat, berapi-api dari mimbar, berapi-api dalam diskusi sekolah sahabat, menyatakan kebenaran dulu, tapi sekarang ini dengan berapi-api di saat sekarang mereka justru mengingkari kebenaran itu. Tidak tekun, mulai menghindar dari perintah-perintah Tuhan. Kewajiban kita kepada Tuhan
Apakah itu di dalam ibadah, apakah itu mengenai kewajiban kita dalam persembahan, dalam persepuluhan, dalam penginjilan, keterlibatan, mulai menghindar saudara dengan berbagai alasan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hati-hati. Wahyu 14 ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah. Ada orang yang katakan kita sudah ditipu selama ini bertahun-tahun, puluhan tahun oleh para pendeta dengan menggunakan perpuluhan. Saudara-saudaraku yang kasih, hati-hati saudara-saudara. Membuat statement-statement yang rusak. Dan iman kepada Yesus. Berapa banyak sekarang orang yang meragukan kealahan Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Memang hari ini adalah hari yang penting. Itulah sebabnya kita harus percaya kepada firman Tuhan. Bukti daripada kitab Joel digenapi. Kita beruntung oleh karena Tuhan memilih seorang wanita muda yang lemah, yang berpendidikan rendah, tetapi diberkati oleh Tuhan dalam visi kenabian dan mimpi. Wanita yang tadinya sakit-sakitan, sekarang hatinya terbuka kepada Allah. Dan gereja Masjid Advent hari ke-7 percaya bahwa Allah memberinya karunia nubuat, yaitu kepada Ellen G. White. Lebih dari 2000 penglihatan nubuatan dan impian. Menulis dari lebih 50 buku dan ribuan pelajaran di 3 benua. Dia yang menulis mengenai buku tentang kesehatan. Bagaimana sekarang ini Allah menempatkan tulisan karunia nubuat ini dalam gereja. Bukan menggantikan Alkitab ini, tetapi menempatkannya supaya umat-umat Tuhan memiliki kesehatan yang lebih baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Dia meninggikan Yesus, mengajarkan kepada umatnya supaya di dalam khotbah-khotbah ditinggikan nama Tuhan. Nyanyian kita ditinggikan, meninggikan nama Tuhan. Dan Dia justru berkata, biarlah semua kekuatanmu tertuju kepada jiwa yang bingung, tersesat dan hilang untuk anak domba Allah. Artinya kita digerakkan oleh firman Tuhan melalui tulisannya agar kita kerjasama membawa jiwa-jiwa yang sedang sekarat di luar, di dalam kegelapan ini kepada terang Tuhan. Saudaraku yang kasih, gantilah kesibukanmu hari ini untuk membenahi diri, sibuk untuk bertemu dengan Tuhan. Sibuk untuk membicarakan kebenaran, bukan membicarakan kesalahan. Saudara-saudaraku, panggilan bagi kita dalam Wahyu 1 ayat 1 sampai 3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Dan Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah, tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang dilihatnya. Itulah sebabnya apa itu yang dilihatnya. Mari kita baca Alkitab kita, saudara. Berbahagialah yang membaca, yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita berikan waktu sekarang di hari-hari yang penting ini adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan doa dan belajar firman-Nya. Saya percaya, saudaraku, orang yang rajin membaca Alkitab dan berdoa dengan sungguh-sungguh karena mau menemukan kebenaran, mereka akan mendapati kekurangan mereka, bukan kekurangan orang lain. Mereka akan membenahi dirinya, bukan membenahi orang lain. Mereka akan membenahi keluarganya, bukan membenahi yang lain. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini pelajaran yang sangat penting
Firman Tuhan katakan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Jangan suam-suam kuku. Ada orang merasa hanya yang penting saya sudah datang ke gereja, saya sudah ikut ibadah, saya tetap percaya hari Sabat, saya tetap percaya roh nubuat, dan lain sebagainya. Itu enggak cukup, saudara-saudara. Hari ini Roma 10 ayat 11 sampai 13 katakan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita berbalik kepada Yesus. Mari kita berbalik kepada firman-Nya. Mari kita berbalik kepada Tuhan Allah kita dengan sungguh-sungguh. Karena hari di mana kita berada saat ini adalah hari yang dahsyat. Tuhan segera datang. Saya rindu, biarlah hati kita dibukakan. Hanya orang yang rendah hati sepanjang hidupnya yang siap untuk hari Tuhan yang dahsyat itu. Tuhan kiranya memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Atas firman yang barusan kami dengarkan pada hari Sabat yang kudus ini. Jamah hati kami Tuhan. Biarlah kiranya hati kami terbuka kepada firman. Kami senang untuk membaca firman Tuhan. Tulisan roh nubuat yang menjadi penuntun bagi kami, yang menolong kami, mengingatkan kami untuk siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Bapa, Tuhan berfirman bahwa yang penting saat ini adalah ketekunan orang-orang kudus, penurutan kepada perintah Allah, dan iman kepada Yesus. Dan inilah yang sekarang menjadi goncangan bagi umat Tuhan dan gereja Tuhan, bahkan di organisasi Tuhan ini. Hilangnya ketekunan, meragukan perintah Tuhan, dan meragukan kealahan Yesus. Oh Tuhan, tolong kami. Panggil kami dengan kasih-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami semua yang mendengarkan firman ini boleh diubahkan menjadi orang yang tekun, menjadi penurut firman Tuhan, dan beriman kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Angkat tangan-Mu yang penuh kasihan kepada kami. Tuhan melindungi Engkau dan memberkati Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita sambut berkat-Nya. Amin.